Halo sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Sahabat yang terkasih, di akhir zaman ini dengan kasus virus corona yang begitu membuat manusia mencekam, ketakutan, panik, dan kematian satu persatu akan datang kepada setiap orang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di mana para pendeta-pendeta yang mengaku mendapatkan kuasa melakukan mujizat? Di mana pendeta-pendeta yang mengklaim bahwa dia mendapat mandat dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan? Di mana pendeta-pendeta itu yang mengklaim mereka menggenapi Markus pasal 16 yang mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya? Mereka akan minum racun dan tidak mati, mereka akan memegang ular, mereka akan mengusir setan dan melakukan mujizat yang dahsyat. Di mana mereka? Mengapa malah sebagian saya lihat nama-nama pendeta yang terkenal itu membubarkan kebaktian mereka, ya, mereka diam membisu? Di mana mereka? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dengan kasus virus corona ini kita makin tahu bahwa mereka sebenarnya semua adalah penipu dan nabi palsu. Mereka menggenapi Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Dikatakan dengan jelas di sana bahwa nabi-nabi palsu akan muncul dan berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu, Tuhan kami mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyalah engkau pembuat kejahatan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, peringatan dari Tuhan begitu keras. Mengapa banyak umat, banyak jemaat, manusia tidak memakai akal budinya membaca Alkitab untuk melihat itu? Di dalam Matius pasal 24 juga berkata, lihat, jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias di padang gurun, Mesias di bilik, di kamar, jangan percaya. Karena Mesias-Mesias palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda baca ayat ini di dalam Alkitab? Di dalam Tesalonika juga dikatakan bahwa jelas si pendurhaka itu akan muncul dengan rupa-rupa perbuatan ajaib dan menyesatkan banyak orang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya adalah orang yang percaya mujizat itu masih ada dan tetap nyata, tetapi bukan karunia melakukan mujizat. Apa bedanya? Karunia melakukan mujizat adalah Tuhan beri hak itu kepada para rasul, bukan kepada setiap orang percaya. Tetapi setiap orang percaya ketika mengalami sakit penyakit apapun, dia berhak berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, di mana pendeta yang ngaku dia dapat minyak urapan, mengurapi rumah, mengurapi mobil, mengurapi orang supaya sembuh, kanker disembuhkan, kutuk kebangkrutan, melepaskan kutuk kebodohan? Bukankah mereka itu sebenarnya menipu dan membodohi umat? Mereka hanya pendeta-pendeta yang mencari materi jasmani duniawi. Mereka hidup kaya raya, mobil mewah, rumah mereka besar, mewah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tidak tahukah bahwa mereka adalah penyesat-penyesat itu? Mujizat yang paling besar yang harus kita tahu adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi kita umat manusia. Kita orang berdosa, kita bukan manusia suci, tapi Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini, dihukumkan di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya akan diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan dihukum. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah mujizat yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mati, kita akan dibawa ke dalam rumah Bapa di sorga. Itulah mujizat. Kenapa kita perlu takut dengan virus-virus corona yang akan pada akhirnya kita akan mati juga? Pada akhirnya kita akan mati mungkin karena hepatitis, kanker, tumor dan segalanya. Pencegahan itu perlu, ya. Tetapi dengan kasus ini Anda harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya Anda tahu bahwa dan berpikir pendeta-pendeta yang mengklaim mendapatkan mujizat dan kuasa itu adalah sebenarnya nabi-nabi palsu. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp di nomor saya. Bersama saya Johnson. Maranatha.